ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى. وقال أيضا: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan yang telah kita perjuangkan hingga detik ini. Segala sesuatu yang telah kita terima di awal tahun hingga penghujung tahun ini 2023, kita ucapkan puji syukur, alhamdulillah atas segala yang telah kita terima, baik bagi diri kita, keluarga, maupun masyarakat dan tatanan yang lebih besar. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan Sayyidina Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bukan saja Nur Muhammad, sumber dari ciptaan segala makhluk di dunia ini dan segala alam semesta, tetapi juga yang telah memberikan petunjuk bagi kita, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun persetujuan yang disebut sebagai hadis, dan kita terima sebagai sunnah atau jalan bagi kita untuk hidup di dunia ini sebagai bekal untuk akhirat di alam sana. Khatib berwasiat pada diri dan juga pada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali Anda, kamu sekalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, yaitu yang bersembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni takwa yang bukan saja dipahami sebagai sebuah konsep kita harus beribadah secara lahiriah saja, tetapi juga takwa dalam pengertian sebagai sebuah panduan akhlaki, sebagai sebuah panduan moral bagi diri kita maupun untuk mewujudkannya di dalam kehidupan dalam lingkup kita masing-masing. Maka takwa disinilah dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Takwa bukan hanya dalam pengertian secara harfiah saja, tapi takwa dalam pengertian secara esensial. Jamaah Jumat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pada penghujung akhir tahun ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, baik itu tahun Masehi maupun tahun Hijriah, kita sebagai umat muslim hendaknya untuk bermuhasabah. Muhasabah dalam pengertian sebagai upaya untuk mirroring, berkaca, bercermin, karena di situ ada musyarakah bainal isnain, yaitu sebuah upaya bukan saja sebagai monolog, tetapi sebagai dialog antara diri kita dan juga atas diri yang lain melalui cermin itu. Maka di sini muhasabah ini dianggap bukan sebagai satu arah, tetapi dua arah, baik itu masa lalu maupun masa kini, dan bagaimana kita mewujudkannya untuk lebih baik di masa mendatang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka di sini dalam moral etika Islam sangat penting untuk diri kita mengoreksi diri kita sendiri sebelum engkau mengoreksi atau dikoreksi oleh orang lain. Nah, disinilah sebagai individu, sebagai seorang muslim, di akhir tahun itu sangat dianjurkan
untuk melakukan muhasabah yang bersifat nafsiyah atau diri sendiri, sebagai bentuk dari bukan hanya untuk kembali atau taubat kepada kesadaran ilahi, tetapi juga sebagai bentuk untuk mewujudkan diri menjadi yang lebih baik. Nah, di sini kita memahami bahwa sebagai manusia itu ada yang disebut sebagai flesh atau basar, daging, darah, sel-sel di dalam tubuh, atom dan sebagainya. Tetapi juga manusia sebagai insan, manusia yang memiliki dinamika, manusia yang ada kalanya turun sebagaimana iman. Nah, disinilah peran antara kita beristighfar, tobat untuk kembali ke titik nol. Maka yang disebut sebagai insaf. Insaf itu adalah dalam bahasa Arab disebut sebagai sebuah proses untuk kembali ke saf, kembali ke baris ke titik nol. Nah, ketika kita melangkah ke arah yang salah, maka kita kembali ke titik nol. Nah, disinilah sebagai insan manusia memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan diri, kualitasnya. Secara basyar sudah jadi, mungkin apalagi setelah berumur matang antara tahun 40-an, kalau kita mengukur dari segi psikologis kenabian maupun psikologis secara umum, itu sudah matang. Tetapi secara insan masih ada waktu kita untuk bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tetapi dimensi muhasabah manusia di dunia ini ditentukan oleh dimensi waktu. Nah, ini di dalam konsep Islam, dalam tradisi Arab misalnya, ada dua perbedaan secara umum setidaknya. Yang pertama adalah konsep zaman az-zaman atau zamanun dan waktu, yang dalam bahasa Indonesia kita terima sebagai waktu satu. Tetapi di situ ada perbedaan. Zaman adalah sebuah konsep yang berjangka panjang, satu epoch dalam bahasa Inggris, sebuah masa yang berdimensi cukup panjang atau sinkronikal. Tetapi misalnya zaman satu abad itu satu zaman, tetapi waktu memiliki dimensi yang lebih sempit. Pelaksanaan sholat misalnya, pelaksanaan sembahyang 5 waktu, sholat zuhur, asar, jumat dan sebagainya, itu dalam satu waktu tertentu. Kita janjian dengan seorang kawan, seorang atasan dan lain sebagainya, itu satu dimensi waktu yang lebih bersifat sempit. Nah, disinilah muhasabah itu bisa berdimensi banyak. Muhasabah yang terikat, kalau mau mengambil sarinya, yang bersifat jangka pendek, waktu di mana kita teringat, oh waktu saya sekolah, waktu kami berkumpul bersama keluarga dan sebagainya, tetapi juga muhasabah dalam pengertian zaman. Nah, ini yang barangkali sebagai diri maupun sebagai sosial kolektif umat Islam yang mungkin belum menumbuh di dalam tradisi kebudayaan umat Islam di Indonesia pada khususnya. Nah, tetapi konsep dari waktu ini tentu saja atau zaman ini terikat dengan ruang karena kita manusia atau makhluk hidup. Sementara di dalam ajaran Quran dan juga di dalam tradisi pemikiran Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak terikat waktu. Makanya ada yang disebut sebagai konsep yang paling utama untuk menunjuk konsep waktu dalam Torah itu sarman. Nah, sarman ini adalah konsep waktu yang bersifat eternal, abadi. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada batasan kapan, tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam. Sebuah konsep manusia tidak ada. Nah, sarman inilah yang di dalamnya konsepsi Tuhan itu tidak bisa terserap oleh manusia. Maka apapun yang kita terima di dalam dimensi kemanusiaan di dunia ini itu tidak bisa menjelaskan dimensi konsep waktu yang abadi
yang bersifat keukhrawian atau keakhiratan. Nah, disinilah makanya di dalam Quran atau penjelasan lain misalnya satu hari di akhirat itu ribuan tahun, atau ada yang menjelaskan jutaan tahun. Ini saking konsep ribuan atau jutaan ini untuk menjelaskan sebagai sebuah betapa ketidakterbatasannya konsep waktu Tuhan itu. Disinilah saya menyatakan bahwa dalam dimensi ruang dan waktu kita berhak untuk bermuhasabah menurut kapasitas ataupun kondisi kita masing-masing. Jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Nah, selain muhasabah dan juga yang terkait tentang konsep waktu, karena kita berhubung di akhir tahun, ada baiknya khotib mengingatkan kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah untuk kembali memahami satu pesan penting di dalam pesan-pesan Qur'ani yang disebut sebagai ummatan wasatan. Apa sih yang disebut sebagai umat yang tengah itu? Atau dalam konsep lain misalnya yang saya kemukakan di awal dalam ayat Al-Quran atau di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, atau surat lain misalnya yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini sebetulnya sebagai sebuah konsep yang menarik yang terikat tentang kewasatan, yakni yang bersifat di titik tengah. Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa sebagai umat yang wasat, sebagai umat yang pertengahan, itu kembali kepada sebuah penjelasan di mana kita tidak cenderung pada sebuah perbuatan yang terlalu berlebih ke arah kemarahan misalnya atau kesedihan dan sebagainya, tetapi lebih bersifat konsep tengah. Nah, disinilah konsep etis di dalam Islam itu berada. Makanya intisari dari ummatan wasatun itu sebetulnya adalah bahwa diri kita dan juga nanti secara akumulatif di masyarakat menjadi sebagai sebuah individu dan sebuah masyarakat yang etis akhlakiyah. Tetapi selain itu, pengertian dari ummatan wasatun itu juga mengandung pada sebuah aspek untuk mewujudkan keadilan dan keadaban sosial tentu saja. Karena just society itu merupakan bagian dari ajaran ummatan wasatun itu sendiri, baik secara harfiah maupun maknawi dan penjelasan dari banyak ulama yang sudah dijelaskan sepanjang sejarah Islam. Nah, oleh karena itu misalnya di dalam banyak peristiwa yang terjadi di penghujung akhir tahun ini, kita sangat sedih dengan kondisi umat Islam di sebuah daerah ketika menolak misalnya umat muslim pengungsi dari Rohingya misalnya. Betapa di dalam sejarah Islam kita menjadi umatan wasatun, umat pertengahan yang menerima bukan saja umat muslim yang tertindas, tetapi juga umat yang lain seperti Yahudi di zaman Utsmani awal misalnya, dan banyak contoh-contoh lainnya ketika Perang Dunia Kedua. Nah, ini saya kira sangat kontekstual untuk mewujudkan bagaimana ummatan wasatun perlu kita wujudkan sebagai sebuah koreksi atau muhasabah diri kita sebagai masyarakat muslim yang beradab dan berkeadilan. Jamaah Jumat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Khutbah Jumat yang mudah-mudahan bisa kita terima sebagai sebuah peringatan bagi diri saya sendiri maupun bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda minal khulafa'ir rasyidin wa ashabi wa min ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa' 'anil wala wal bala was sayyi'at wal mafsadat an baladina hadha Indonesia khassa wa sairil alam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrullahi akbar.